烟消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金丝弟子，请愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯：斋问讯，三问讯。感恩师兄师姐。感恩上人说不是，感恩ya Sani Sece yang tadi sudah memimpin Huisyang dan Musin.感恩pada tim Sin Fasyang ya yang telah menyiapkan dua materi Mas Sece yang bercerita di pagi hari ini. Juga kepada tim Sin Fasyang yang ini ya yang bertugas hari ini sebelumnya ataupun yang di balik layar. Sebelum kita mulai membacakan intisari di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya untuk korban bencana. Semoga semua makhluk terbebaskan dari penderitaan dan semoga semua makhluk berbahagia. Silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis. Semoga dunia bebas dari bencana. Dan 早安，师兄师姐，saya Joni dari
Heci Jakarta Barat 2 ya. Hari ini kembali mendapatkan ladang berkah untuk menjadi moderator, memandu Sesiung Sece untuk sharing di pagi hari ini. Ini ada dua materi ya, Mas Seci yang bercerita, penari yang mencari Dharma dan dua setan berebut jenazah. Ya, seperti biasa saya kembali ditemani yang mitra bajik saya. Ada mana? Ya,感恩九尼师兄，感恩Ya, 上人说故事呀，感恩kepada semua tim Simpasiang, dan感恩juga kepada师兄师姐yang hadir bersama kami di Zoom hari ini. Selamat pagi semuanya.师兄Joni, ya, oke, Sesiung. apakah kita langsung membacakan intisari Master Bercerita? Iya, silakan Sesiung. Oke, saya mulai dari cerita pertama dari judul Penari yang Mencari Dharma ya. Intisari Master Bercerita poin pertama. Ya, kehidupan manusia sangatlah singkat. Ketika tubuh kita sehat dan indera kita sempurna, kita haruslah bersungguh-sungguh mendengarkan Dharma dan menyerapnya ke dalam hati agar menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Jangan menunggu hingga sudah berumur, baru hendak tekun mendalami Dharma. Itu sudah terlambat. Poin kedua, kehidupan penuh dengan penderitaan yang berasal dari nafsu keinginan. Nafsu keinginan bagaikan ombak tinggi yang menimbulkan gejolak pada lautan penderitaan. Di dunia ini, pikiran makhluk awam sangatlah rumit. Ketika dapat mendengar Dharma, merupakan kesempatan langka. Orang-orang akan dipenuhi sukacita dan menyerap Dharma ke dalam hati. Seperti penari dalam cerita, dengan bersungguh hati menyerap empat kebenaran mulia yang dijelaskan oleh seorang biksu. Dengan seketika itu, penari tersebut memahami segala kebenaran. Dharma di dalam hatinya dipenuhi dengan sukacita. Ya, Siung, ini saya mungkin ada catatan sedikit ya, Siung ya. Ya, dipersilakan. Ya, di sini kan tertulis ya kehidupan manusia sangat singkat ya. Memang kalau dibandingkan di alam dewa tentu kehidupan manusia sangat singkat ya. Lahir, tumbuh, ya, tua, kadang sakit dan mati ya seperti itu ya. Berulang-ulang kehidupan ini ya dalam samsara seperti itu. Saya ingat ada satu itu yang di buku Master ya, eh, Master Cheng Yen ada ada menulis gini sih. Kehidupan tuh bagaikan menaiki kereta cepat. Ya, ibarat kita menuju ke apa ya, ke kematian. Pemandangan silih berganti, ya. Penumpang ada yang naik dan turun ya di setiap stasiun. Jadi jadi kalau dari apa dari beberapa kalimat ini ya, kita patut kita renungkan ya. Jadi seperti kita ini semua juga akan menuju ke kematian sih, Syung. Ya kan? Ya, Nah, penumpang naik dan turun itu kan diibaratkan ada ya yang datang, yang terlahir, dan ada yang sudah meninggal dan sebagainya. Nah, jadi yang patut kita renungkan adalah apa yang kita bisa lakukan ya di dalam kereta cepat tersebut. Ya, kita sebagai penumpang seperti itu. Jadi tadi di sini juga dituliskan ya, saat tubuh kita selagi sehat dan indera kita sempurna, kita harus mau mendengarkan Dharma. Ya, tapi yang terpenting ya setelah mendengarkan Dharma harus menyerap dan menumbuhkan kebijaksanaan juga. Kalau enggak kan ya percuma ya. Mungkin kita sudah mendengar Dharma masuk dari kuping kiri keluar ke kuping kanan ya. Dan kemudian ya pasti ya sering waktu dan apa ya umur ya waktu dan umur kita bertambah tentu seharusnya kita sudah semakin bijaksana. Ya Sesiung ya kayak dulu kita zaman kita sekolah gimana. Sekarang udah berumur harus berubah ya Sesiung ya. Nggak bisa betul. seperti dulu lagi. Ya. Nah, lalu Masa tadi berkata juga jangan tunggu sampai tua.
Karena benar ya, kita nggak tahu ya. Kalau kita mau tunggu tua dulu, baru misalnya mendengarkan Dharma, kita nggak tahu hari esokkah atau ketidakkekalan dulu yang datang duluan. Nah, kemudian ini yang di poin 2 ya, saya ada apa? Ini disebutkan juga nafsu keinginan ya. Kalau bicara nafsu keinginan, sepertinya ini semua kan ada terkaitan dengan aku, keakuan ya. Nah, jika tidak tercapai, maka kita akan menderita. Dan udah jelas-jelas ya ditulis dalam 8 dalam 8 penderitaan itu ya, itu yang nomor 7 ya, menderita karena tidak tercapainya keinginan. Nah, jadi bisa mendengarkan ya, bisa mendengarkan Dharma haruslah kita bersuka cita ya. Tidak perlu sih mendengarkan terlalu banyak dharma ya. Yang penting jika kita bisa benar-benar memahami atau mempraktekkan satu atau dua dharma secara baik dalam kehidupan ini, maka itu lebih bagus ya, saya rasa sih, dibandingkan mendengarkan ratusan dharma tapi tidak mempraktekannya. Nah, tadi ya ini di sini kan ditulis ya penari tadi mendengarkan 4 kebenaran mulia langsung tercerahkan dan bersuka cita. Nah, ini sesiung ini nanti kita minta nih sesiung sharing ya. Kenapa dia mendengarkan 4 kebenaran mulia langsung bersuka cita, Siung? Padahal yang dia dengarkan itu kan tentang adanya penderitaan kan, Siung. Benar nggak? Mm-mm. Ya. Oke, lanjut, Siung. Baik, poin ketiga. Ya, kanan jangka wijaya susung. Poin ketiga, dengan Dharma, kita bisa mencapai kondisi batin yang hening dan damai, dan damai yang dapat menyeberangi sungai kerisauan dan mencapai pantai kebahagiaan. Contohnya penari pada masa Raja Asoka, walau dia hanyalah seorang gadis biasa, tetapi ia sangat berani dan bahkan rela membahayakan nyawanya demi bisa memahami ajaran Buddha. Karena perbuatannya lah, aturan mengenai wanita tidak boleh mendengar dharma secara terang-terangan. Akhirnya dihapus. Ini merupakan suatu kontribusi besar. Poin keempat, ada kalanya keberanian penari ini telah mengingatkan Raja Asoka bahwa semua makhluk setara dalam mempelajari ajaran Buddha. Hingga kini, Raja Asoka membangun 84.000 stupa sebagai wujud hormat terhadap ajaran Buddha. Ya, kalian silakan Susyung. Ya, karena ini ya tadi kan dikisahkan ya, Sesiung karena keinginan untuk mendengarkan Dharma dan setelah mendengarkan itu kan dia tercerahkan ya dan bersuka cita dengan keberaniannya dia menghadap raja ya akhirnya kemudian juga dengan kebijaksanaan Raja Asoka ya maka peraturan yang tadi ya yang wanita tidak boleh dengar Dharma itu dihapus ya jadi kadang ya kalau kita pikir ya, ini adalah mungkin hal kecil ya, hal kecil ya, tapi tentu ya dengan keberanian yang luar biasa ya, karena ini kan termasuk menentang peraturan raja juga ya. Nah ini dia lakukan, tapi akhirnya apa? Akhirnya bisa membawa manfaat untuk banyak orang ya. Nah jadi inilah penting juga ya buat kita ya, kadang kita itu harusnya ya kita demi suatu kebenaran kita harus berani untuk apa ya coba menyampaikan atau mengutarakan. Jangan terbalik ya. Biasanya orang lebih gampang ya atau lebih mudah untuk bicara buruk, misalnya bergosip daripada disuruh berbicara tentang kebenaran. Oke itu sih kita masuk ke yang itu ya, yang kedua ya. Judul kedua ya, Susyung. Ya. Ya, judul kedua ini dua setan berebut jenazah. Kita masuk ke intisari masa berceritanya. Poin pertama, pikiran adalah pelopor. Karakter dan kondisi batin bergantung pada pikiran. Dalam melatih diri, kita hendaklah bersungguh hati menjaga pikiran.
Jika pikiran kita bergejolak, noda batin dan tentara marah akan timbul, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Ketika kita mengembangkan pikiran keliru, noda batin akan terus timbul, bagai ombak yang bergulung-gulung dan bergejolak di dalam hati kita. Poin kedua, dalam melatih diri, kita hendaklah bersungguh-sungguh menjaga pikiran kita. Tidak seperti Aryarevata atau disebut perpaduan semu. Sebelum menjadi murid Buddha, memiliki tanda tanya dalam hatinya mengenai anggota gerak, dalam hal ini kaki dan tangan, yang dipatahkan oleh salah satu setan dalam mimpinya ketika sedang beristirahat di pavilion. Setelah mendengar penjelasan para biksu bahwa tubuh ini tidaklah kekal, Devata menyadari bahwa tubuhnya hanyalah perpaduan semu dan tidak perlu melekat padanya. Kita lanjut atau Susyong? Oke, ini saya ada catatan lagi, Siung. Baik, Ya, pikiran adalah pelopor segalanya. tentu. Ya, karena dari pikiranlah ya semua karma tercipta. Ya, Kemudian kadang ya ditambah lagi dari ucapan dan perbuatan, maka semakin beratlah karma kita ya. Nah, tapi betul. karma ini kan bisa karma baik dan karma buruk ya. Jadi berarti kalau pikiran kita baik ya apa nanti berujung kebajikan. Kalau pikiran kita buruk ya berakhir dengan keburukan seperti itu. Nah, jadi kita harus selalu ya jaga pikiran. Di sini kan ditulis ya selalu jaga pikiran agar kita tidak bergejolak. Nah, pertanyaannya gampang nggak sih Sece? Apalagi kondisi luar ya gampang sekali mempengaruhi batin kita. Jadi apa setiap saat noda noda batin selalu timbul. Ya kadang ya seperti contoh ya mungkin pagi hari saya baru siang, kadang siang udah timbul lagi nih ketemu apa karyawan kerja nggak benar atau kerja ketemu sesuatu yang nggak sesuai kadang udah mulai timbul lagi nih. Nah ini juga nanti kita minta Sesiung Sece ya, Siung Haliman untuk ya, sharing nih gimana nih Sesiung Sece cara ngatasi pikiran nih agar betul. tidak gampang bergejolak ya dengan apa karena kondisi-kondisi luar. Jadi bisa berbagi ya. Nah, kemudian yang di poin 2 ini Arya Revata ya. Ini kan berarti kalau nggak salah kemarin siapa yang pernah sharing ya, si Koli juga kalau nggak salah ya, yang tentang ini kan apa murid terunggul juga ya. Nah, nah, di sini kan setelah dia mendengarkan Dharma, akhirnya menyadari ya bahwa tubuh hanyalah perpaduan semu dan tidak melekat adanya. Ini saya garis bawahi keras sih, Syung. Perpaduan semu dan tidak melekat. Ya, jadi ini penting untuk kita pahami. Ya, jadi kadang apa ya segala sesuatu itu kan apa ya tidak akan kekal adanya gitu loh. Ya, ya sama lah seperti mungkin kita dulu ya, Sung, ya. Mungkin waktu kita muda kita saya bisa angkat berat ya kan. Tapi kok sekarang udah nggak kuat nih. Atau dulu saya bisa lari cepat nih. Tapi kok sekarang udah nggak bisa gitu loh. Nah, tapi kalau kita nggak bisa menerima ya kan apa tidak menerima perubahan ini, ketidakkekalan ini, maka saya kan harus akan menderita ya. Belum lagi misalnya kita juga kadang melihat orang ya yang kehilangan organ tubuh entah karena penyakit ataupun karena musibah atau bencana ya. Nah, tapi jika seperti tadi yang Arya Revata, dia menyadari ya kan dia menyadari ini bahwa bagian tubuh itu adalah perpaduan semu dan jangan melekat, maka tentu tidak akan menderita. Nah, kembali lagi ya pertanyaannya kepada Sion Sece gampang nggak pada saat penderitaan itu datang Hmm. apa kita menerima ya menerima itu dengan apa ya dengan gampang ya pada saat penderitaan itu datang seperti itu Sion. Ya, Oke, lanjut oke. Sion coba ya. Baik. Poin ketiga, Revata mengikuti Buddha dan menjadi murid Buddha. Dia dapat memusatkan pikiran tanpa terpengaruh oleh kondisi luar.
Karena itulah Buddha berkata bahwa Revata unggul dalam bermeditasi dan memasuki samadhi dan pikirannya tidak bergejolak. Poin keempat, dengan berpikiran benar dan melatih diri, kita dapat menghapus noda batin yang dapat menimbulkan berbagai tabiat buruk. Tabiat buruk ini juga dapat mempengaruhi pandangan orang lain terhadap kita dan tidak bermanfaat bagi kita. Karena itu, kita harus senantiasa memperbaiki tabiat buruk dengan membina pikiran kita agar noda batin dapat lenyap. Kanan, Eh, Pikiran benar dan melatih diri ya, ini penting ya buat kita ya, Sing Suci. Nah ini kalau berbicara menghapus noda batin dan tabiat buruk kita, menghilangkan kebiasaan buruk yang besar. Saya ingat ya, ada juga ini di kata Perenungan Master kalau nggak salah ya. Menghilangkan kebiasaan buruk yang besar itu masih masih mudah ya. Tapi menghilangkan tabiat buruk itu yang sulit. Nah, seperti contoh ya, kalau misalnya dulu kita suka dugem atau suka judi lah kayak saya dulu ya, atau misalnya melanggar sila, mungkin itu masih gampang ya kita untuk berubah, bertobat seperti itu. Tapi tabiat buruk, ya misalnya kayak emosi, apalagi kayak noda batin ya, kadang ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, keraguan itu kadang masih gampang timbul ya. Nah, mungkin walaupun ya pelan-pelan mulai kita, kalau kita sadari ya mungkin pelan-pelan bisa berkurang seperti itu. Makanya kita di Seci itu ya dikatakan adalah ladang pelatihan diri kita. Ya, di mana kita ini adalah apa ya, harus bisa menjalin jodoh baik dan mengubah tabiat buruk atau kebiasaan buruk seperti itu. Ya, jadi Siung Seceh. Ya, mari kita bersama-sama ya berjalan beriringan di jalan Bodhisattva ini. Saling mengingatkan lah ya jika ada yang mungkin semangatnya udah mulai kendor atau mungkin kadang sudah mulai agak bergeser dari ler, ya saling kita ingatkan gitu loh, saling kita meneladani. Ya ini juga kan ya. Jadi di poin Sesio mau tambahin nggak Sesio Haliman? Kalau ada lupa sedikit, deh tadi nanya. ya, ada sedikit di poin keempat lah ya, Ya. bahwa saya teringat dengan pengalaman saya lah, pengalaman hidup saya. Mhm. Ketika pertama sekali mengenal suci, gimana sifat saya semua juga udah tahu kan seperti itu. 1 tahun pertama menjalankan suci berbeda dengan tahun kedua menjalankan suci. Berbeda lagi dengan tahun berikutnya kan seperti itu. Jadi sikapnya ketika AP kayak begini, ketika sudah APL kayak begini. Jadi kita harus selalu mengimprove diri kita sejauh merubah Mhm. tabiat buruk ya sesungguhnya. Nah, ketika tabiat buruk kita berubah, lingkungan kita pun akan melihat, loh, dulu ini Pak Haliman seperti ini, ya. Begitu ada nampak berondolan satu aja di piringan pohon sawit udah mencak-mencak kan seperti itu. Nah, sekarang beda, ya kan? Sendiri yang mengungutnya udah sampai ke kantor baru manggil siapa itu pemanennya kan seperti itu. Beda. Jadi kenapa Pak Haliman bisa seperti itu kan? Orang pada bertanya, ini ada yang diceritakan oleh karyawan saya loh. Karyawan saya kan ngumpul-ngumpul sama teman-teman di warung ya kan gitu. Mereka ngobrol-ngobrol, curhat sana curhat sini. Jadi ada satu yang dekat dengan saya. Cerita dia seperti itu. Mhm. Gara-gara apa Pak Liman seperti itu? Jadi mereka bercerita, Pak Liman sekarang sudah aktif di kecil. Sudah berbeda dari dulu. Dulu kan tidak ada kenal seci. Sekarang sudah menjalankan seci. Oh, jadi pada wah, rupanya seti mampu merubah tabiat seseorang yang katanya begitu. Nah ini saya mendengarnya langsung "Wah," gitu Susyong. Tanpa Sad- disadari ya, Sim ya, ya. sadar akhirnya, wah ternyata kita dengan selalu apa namanya sadar dengan diri kita, selalu menjaga kondisi batin kita setiap hari bisa mempengaruhi lingkungan kita juga seperti itu. Susyong. Ya, Iya. karena Susyong. Jadi Karena apa yang kita lakukan pasti saya yakin ya pasti orang lain akan melihat ya, Sim ya. Benar nggak? benar. Makanya jangan sampai
loh ini Pak Haliman kok sesudah jadi seci kok malah tambah galak nih misalnya, malah tambah nggak bener. Nah itu kan repot ya, sih bener nggak? Ya, Iya. jadi kita harus ini harus tetap menjaga nih apa keseharian kita, tingkah tingkah laku dan ucapan. Nah ini di apa ya di materi hari ini, Siung, saya ada berarti saya ada melihat ya ada beberapa bagian ya. Kesatu adalah coba kita lihat ya seorang penari saja ya. Berarti penari saja berarti termasuk dia tidak punya jabatan atau apapun. Dia juga dan seorang wanita tentunya ya. Dia juga mau mencari dharma, ya kan? Nah, berarti pertanyaan buat kita nih. Kenapa ya kok ada yang teman-teman yang kadang pada tinggal klik aja ya di Zoom di pagi hari ya dengan gampang untuk mendengarkan apa ceramah master atau wejangan master itu aja kenapa kok susah ya satu. Nah kemudian juga ya termasuk juga tadi ya Raja Asoka yang bijaksana ya biasanya kan kadang kan sebagai orang yang tertinggi ya karena kan susah ya untuk menerima apalagi pendapat orang yang istilah kata yang bawahan kan kan seakan-akan kadang kan sombong ya misalnya saya kan raja kok kamu yang mau rubah aturan saya ya tapi ini beda ya Raja Asoka ini bijaksana bahkan tadi ya membangun 80 berapa ribu tadi 84.000 ya Siung. Ibu. Iya, oke. Ya, nah, kemudian di cerita ini saya juga lihat ada dua kondisi. Yang satu, yang satu dia bersuka cita dan tercerahkan ya tentunya ya setelah memahami ya setelah mendengarkan Dharma ya tentu memahami empat kebenaran mulia. Nah, yang satu lagi tadi setelah mendengarkan Dharma ya daripada bisu memahami bahwa ya tadi kan tubuh ini adalah perpaduan semu dan jangan melekat adanya. Jadi memahami akan ketidakkekalan akhirnya seperti itu. Nah ini penting ya. Ini dua poin ini aja. Ini menurut saya juga bagus ya Sul, ya. Benar Tuh. nggak kita bisa memahami ini, ya kan? Kalau kita bisa memahami ini, tentu pada saat penderitaan atau misalnya kita sakit atau apa, tentu kita akan bisa dengan apa ya, dengan mungkin dengan sukacita bahkan ya menerima kondisi tersebut seperti itu. Iya. Walaupun tentu kita tidak berharap ya. Tapi pertanyaannya, kita tidak berharap, tapi jika itu sudah datang kepada kita, apakah kita tidak mau menerimanya gitu loh. Mhm. Oke, Sesyong, selanjutnya ini masuk ke sharing biasanya ada itu ya pembacaan tata krama sharing ya atau gimana? Iya. Tata cara sharingnya. Oke. Wijaya Sesung lupa kali. Slide-nya ada yang Sesung? Sorry, ke WC. Iya, seperti biasa. Udah nggak ada. Udah 2 cerita. Oh, Eh, bukan, itu yang tata krama. nah, Nah, itu ya tata cara sharing ya. Kepada Sesung Sete yang akan sharing mohon diperhatikan ya. Sharing dipandu oleh moderator dengan bantuan host. Ya, host kita hari ini Sani Suci ya, Sani Husiana Suci dari Hecime dan Jati. Yang kedua, sharing pesan, kesan dan pesan batin dari ceramah master. Yang ketiga, sharing materi intisari yang hari ini kita bahas. Yang keempat, sharing praktik di suci dan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, lamanya sharing 5 sampai 10 menit. Yang keenam, hindari perdebatan, sara, politik, dan hal yang tidak bermanfaat ya. Kan sesungguhnya. ya kita kita mulai ya Sesyong ya. Nah, ini ada Vivi yang Sece. Silakan ya Vivi yang Sece ya. Selamat pagi, Vivi yang Suci. Ya. Cảm ơn San Rừng Khai Sứ, cảm ơn Sư Siông Sư Chế, cảm ơn Johnny dan Haliman Sư Siông. Jadi dalam cerita penari yang mencari Dharma, dari sinilah kita hendaknya bisa membina
pikiran yang benar, pandangan yang benar, pengetahuan yang benar, sehingga batin menjadi tenang dan damai, dan kita dapat menghilangkan segala kerisauan. Karena penderitaan itu berasal dari nafsu keinginan. Jadi dengan kita berpikiran yang benar, kita dapat menghapus segala noda batin dan tabiat buruk yang sebenarnya juga dengan berpandangan benar. Kita hendaknya bisa merubah tabiat buruk kita, karena hal ini dapat mempengaruhi pandangan orang lain terhadap kita. Dalam sanubari teduh dikatakan bahwa kita sulit bertemu dengan ajaran Buddha dan kita sulit terlahir sebagai manusia. Hendaknya kita melatih diri, memanfaatkan kehidupan ini dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, yaitu dengan menggunakan tubuh ini untuk bisa bersumbangsi. Kita bisa berlapang dada, berpengertian, dan memiliki rasa syukur. Dengan 37 faktor pencerahan, ini adalah ajaran mendasar ajaran Buddha. Kita melatih metode pelatihan dan juga mempraktekkan segala sesuatunya dengan sukacita. Dan juga dikatakan bahwa kekuatan batin itu merujuk pada sukacita, dan kita berjalan di jalan benar yang tanpa rintangan ini. Sebenarnya penghalang terbesar dari segalanya adalah diri kita sendiri. Dengan batin yang terbebaskan, kita bisa terbebas dari segala rintangan jika kita memahami prinsip kebenaran ini, dan kita juga memiliki kekuatan batin yang tanpa rintangan. Dan 4 landasan kekuatan batin itu adalah: 1. Landasan keinginan, 2. Landasan semangat, 3. Landasan pikiran, dan 4. Landasan pemikiran. Dan juga penting kita untuk bisa memahami tentang 4 landasan perenungan, yaitu kita merenungkan bahwa tubuh ini tidaklah bersih. Kita merenungkan perasaan membuat penderitaan, dan kita merenungkan pikiran ini tidak kekal, selalu berubah. Dan kita merenungkan fenomena adalah tanpa inti. Kita dalam melatih diri, kita tidak perhitungan lagi atau cicau ya. Jadi kita penting berlapang dada. Kang En Sesiong Secie. Kan ya, Pavilion saja ya. Tadi mengulang kembali ya, apa empat itu ya, 37 faktor ya. Kemudian yang 4 landasan perenungan itu penting ya untuk kita renungkan benar-benar. Nah tadi Vi bilang saja kan ada sharing ya tentang sulit ya terlahir sebagai manusia. Nah tadi juga juga sempat disampaikan Master ya, apa sulit mendengarkan Dharma ya. Nah tapi pertanyaannya adalah, walau kadang ada nggak sih orang yang menyadari gitu loh, bahwa benar nggak sih sulit terlahir sebagai manusia? Ada orang kan yang berpandangan gini ya, Syung Halim ya, Syung Ya, Haliman ya, bahwa hidup ini kan hanya sekali. ya, Kalau kalau nggak benar-benar dipergunakan, sayang gitu, seakan-akan gitu ya, Syung ya. betul. Iya, oke, itu juga nanti buat perenungan kita juga. Oke, Sesiung Jangka mau sharing? Halo, pagi Joni Sosio, pagi Halim Pagi Sosio. Sesio, pagi. Ya,
Sebenarnya aku sharing mungkin agak sedikit kocak. Kalau merasa lucu, tolong ketawa. Ya, saya walaupun sedikit out of topic, tapi mungkin ini applicable ya. Kalau merasa lucu, tolong ketawa ya. Ya, Ya. Sesiung, Jadi sorry. kalau biasanya Kalau saya bisa, lucu nggak Sesiung, lucu tetap ketawa Sesiung. Eh, ya, Sesiung, kalau bisa jangan jangan terlalu out of topic ya, Sing ya. ya. Jadi biar kita juga ini kan kita sudah bacain tata kramanya Siap, siap, tadi siap, siap. kan. Oke, Tapi minimal applicable ya. Minimal applicable iya, ya. iya, Ya. iya. Oke. Oke, boleh ya? Oke, deal. Silakan. Mhm. Jadi gini ya, kesan batin saya terhadap judul ini sih, Dua Setan Merebut Jenazah ya. Dua Setan Merebut Jenazah. Gua kira berebut jenazah, gua kaget loh. Master mau cerita apa sih, Sang? Mau cerita apa? Berebut jenazah, ternyata setan berebut jenazah. Awalnya gua kira dua manusia berebut jenazah, emang kenapa sih berebut jenazah? Jangan-jangan mahasiswa kedokteran ini, ya. Tapi ya ternyata tentang pikiran, tentang apa ya. Sebelumnya Kandan Sang dan Kaisa dan Kandan Sesong cuman tentang berebut jenazah ini ya. Saya tuh kemarin malam tuh kebayang ya, karena habis menonton satu serial Dai Jurnal dari Dai Plus, sekalian promosi ya, yaitu tentang perjalanan asal mula kedokteran dan silent mentor, di mana seorang profesor, aku lupa ya profesornya siapa yang pernah isi training di tahun lalu yang di bulan Maret tentang silent mentor ya, di mana cerita pernah ke museum di Italia, Italia ada satu fakultas kedokteran yang jadul ya, versi jadul ya, mau belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu kedokteran ya, eh, itu kayak panggung. Tengahnya itu jenazah, ditunjukin prakteknya, mahasiswa belakang tuh nonton. Waduh, kalau apa ya, gimana ya, ya itulah asal mulanya Salamander, di mana jenazahnya itu dikit, yang dipakai itu jenazah-jenazah orang yang dieksekusi mati, dieksekusi mati itu dipakai untuk mahasiswa kedokteran zaman dulu. Tapi kalau sekarang udah ada Salamander ya, seperti itu ya kira-kira. Nah, bicara tentang Salamander dan jenazah ya, sebenarnya ini bukan kapasitas saya ngomong ya, tapi saya ngomong anggap aja sebagai kesalutan ya, bagaimana seorang dokter, kalau sebelum menjadi dokter harus memiliki fakultas kedokteran dulu ya, bagaimana cara menghadapi jenazah ya, menghadapi jenazah ya, karena kan mau nggak mau harus main sama jenazah. Jenazah yang dulunya mungkin kalau generasi sebelumnya ada tahayul-tahayul seperti itu, jenazah gini gitu. Tapi kalau mahasiswa kedokteran pada umumnya bisa mengatasi gejolak pikiran pada saat mungkin kalau kuliah kedokteran main jenazah kayak gitu, wah gimana cara mengatasi gejolaknya pada saat praktikum anatomi terutama, wah itu kebayang gimana ya, saya salut lah gimana cara mengatasi gejolak pikiran. Ya mungkin ada trauma juga mungkin satu atau dua kali saya yakin pasti, tapi setidaknya berusaha mengatasi sehingga bisa menjadi dokter ya, bahkan juga ada yang jadi dokter spesialis, dan juga ada juga beberapa di sini anggota TIMA ya. Pertama-tama I say salute to you, menjaga gejolak pikiran pada saat belajar. Nguber-nguber jenazah itu adalah hal yang gak gampang. Gua sendiri aja terus terang aja, mungkin kalau masuk ke dokteran, kalau jenazahnya itu mengalami namanya Lazarus sign. Lazarus sign itu gimana? Kan ya namanya juga jenazah ya. Tiba-tiba gerak sendiri karena aliran listrik. Pasti akan muncul gejolak pikiran. Gejolak pikiran. Waduh, ini jenazahnya bangkit lagi. Waduh. Udah panik duluan. Tapi ya udah biasa, tenaga medis sudah biasa tuh, gua pernah salut seperti itu. Maka dari itu mungkin saya sebagai relawan pemerhati ya mungkin pernah jadi relawan pemerhati 2 kali ya, 2 kali ya, dalam rangka menghargai dokter ya yang sudah kuliah capek-capek begitu, yang menghadapi jenazah salah satunya itu proses belajarnya nggak gampang ya. Mungkin kalau menurut saya cuman kalau jadi relawan pemerhati ataupun pemerhati di Baksos ya,
apapun keputusan medis yang diambil oleh pasien, meskipun tindakan oleh tenaga medis itu tindakan medis itu menurut saya serem, kita sebaiknya jangan komentar. Misalkan operasi nih, misalkan pasien ini mau operasi, ayo, wah denger A, B, C, D, operasi itu serem, kayak gitu. Kita nggak boleh saya sebagai relawan pemerhati nggak boleh ngomong ke pasien, ayo, lu mau operasi, silo. Jangan nih, sebaiknya jangan. Sebagai sebagai relawan pemerhati, tidak boleh berkomentar terhadap keputusan medis, ya, keputusan medis atau tindakan medis yang diambil oleh para pasien. Kita sebaiknya dukung saja dan doakan semoga tindakan medis itu lancar. Ya, itu sih catatan saya sebagai yang pernah menjadi relawan pemerhati 2 kali, walaupun ada yang lebih lebih lama lagi daripada saya, tapi ini just pesan batin yang semoga bisa menjadi aplikatif, terutama yang buat jadi relawan pemerhati ataupun pemerhati di baksos-baksos lainnya ketika berdampingan dengan dokter, istilahnya jangan sok-sok lebih dari dokter lah, begitulah kira-kira ya. Oke, sekian dulu. Memang dikit ya, tapi ya ini bermanfaat, semoga bermanfaat kan. Ya, kanan jangka Wijaya Sesiong. Ya, karena ya masih oke sih. Saya pikir masih ada kaitannya, Sung ya. Relevansinya ada. Termasuk Mm-mm. kemelekatan akan tubuh ya. Tadi Ya, kan betul. sedimenter berarti masih lah. Walaupun itu mungkin sudah menjadi apa ya, sudah menjadi jasad ya. Ya, memang kalau bicara itu ya, Mentor saya kebetulan ada beli ya, Sung ya. Dulu ada beli videonya, bahkan ada beli beberapa untuk bagiin ya. Bagiin ke terutama yang kadang ada dokter atau apa itu saya bagiin juga ke mereka gitu. Itu bagus, Yung. Ada sih Xiong Sece, tapi saya nggak tahu masih ada nggak itu ada teks bahasa Indonesianya ya. Itu yang tentang silent mentor ya, silent mentor Cici. Bahkan pernah kita pakai sebagai kayak apa sharing dharma ya waktu itu ya. Kita apa kasih lihat dan banyak orang sangat terharu. Banyak orang sangat terharu melihat apa ya pemikiran master akan tentang silent mentor ini gitu loh. Ya memang Salmanto ini sebenarnya adalah di mana ya, di mana awalnya kalau nggak salah masa melihat ya begitu apa banyak calon dokter ya, pada mereka kan tuh harus melalui satu praktek di mana ada bedah ya. Nah pada saat bedah itu apa banyak ya sampai satu kadaver aja, satu kadaver itu bisa dipakai oleh 20 calon dokter. Jadi kan ada yang hanya melihat dari belakang dan itu. Nah, disitulah Buster menghimbau ya, bagaimana reuse. Reuse itu artinya setelah itu ya, walaupun kadang kita sudah apa ya, istilah kata sudah tiada, tinggal jasad ini bisa dipergunakan kembali, reuse ya, untuk kedokteran seperti itu, pendidikan untuk ini ya. Nah, itu pemikiran master yang sangat luar biasa. Salah satunya itu banyak ya para dokter itu dari luar negeri datang, mereka berkesempatan untuk ikut. Dan di samping itu nilai budaya humanisnya itu sangat luar biasa. Itu panjang sih Om, kalau mau diceritain ya. Itu videonya ada. Silakan langsung cari. Saya nggak tahu ya kalau Jakarta sih kayaknya udah kosong ya. Tapi itu sangat bagus. Ya, itu maknanya budaya humanisnya itu sangat luar biasa. Oke, Siong, ya, mungkin saya ya. potong sebentar ya. Itu saya ada share video dari Dai Plus ya. Mungkin tidak begitu menjawab, tapi ada juga makna dari budaya humanis perbandingan antara silent mentor di Italia zaman dulu dengan silent mentor versus Seci. Kebetulan ada di Dai Plus, saya ada share videonya. Mungkin relevan atau enggak ya, Ya, mungkin boleh ditonton juga ya di Dai Plus. Sorry, bukan promosi, oke. tapi Tapi memang tidak perlu kita banding-bandingkan ya. Ya kan pu cicau gitu. Nggak perlu sih banding-bandingkan. Tapi yang penting adalah nilai daripada itu. Oke, saya sampaikan sedikit ya. Nilai daripada itu adalah di mana setiap calon dokter itu mereka dalam 2 bulan mereka harus sebelum sebelum mulai praktek ya mereka harus datang ke ini ya silent mentor ini untuk ketemu dengan keluarganya nanti mereka harus menuliskan apa ya autobiografinya seperti itu ya bahkan nanti pada saat waktu mau setelah sebelum praktek itu di situ itu mereka harus membersihkan WC
ya tempat krematorium tersebut. Ya, kemudian mereka ada menuliskan kata-kata ucapan terima kasih dan sebagainya. Jadi itu nilainya pasti tentu beda. Ya, saya pikir sih nggak perlu apalah bandingkan dengan yang ya tentulah mana kalau kan Ceci kan ada budaya humanisnya itu ya nggak usah dibandingkan, nah, itu udah pasti. Oke, silakan sharing Ceci ya. Selamat pagi, Saling Sece. Ya, pagi, Sesiung Haliman, Sesiung Joni, kan ensang dan kaisi ya. Ya, Bener ya, kedengeran ya, Siung ya. Kedengaran, Sece. kedengaran Cek. Ya, Jelas. tadi saya melihat ya bahwa kehidupan manusia sangatlah singkat ya, seperti penari mencari dharma dengan sungguh hati ya. Ya, kita tahu ya, dunia kita sekarang ya, begitu banyak bencana ya, begitu orang Seci, begitu Yungsin ya, yang terjadi di Sumatera Utara ya, itu sangat mengingatkan kita ya bahwa kita datang itu membawa dosa karma ya. Nah, di situ ya dosa karma kita tahu ya, tentunya kita sebagai makhluk awam tentu pasti ada dosa karma yang kita bawa dari kehidupan demi kehidupan ya. Nah, kita datang, kita melihat sendiri ya bencana yang ada di Sumatera Utara ya. Yang kita melihat bahwa kita harus membayar dengan harta benda ya yang kemarin Su Cheng Seciung telah membabarkan ya itu bahwa video-video ya banyak rumah yang habis ya Ya. itu karena membayar dengan harta ya, membayar dengan harta benda ya, bahkan dengan darah seperti manusia yang terkena banjir bandang itu ya, Ya. yang terhempas dengan air ya, air yang menakutkan ya, itu sangat mengerikan ya, apalagi kita sebagai manusia tahu ya, kalau kita terkena bencana seperti itu bagaimana kita bisa hidup dengan tenang ya. Ya, kita sebagai insan suci sangatlah terharu ya. Nah, yang paling menakutkan itulah uh, adalah membayar dengan nyawa kita ya. Nah, dengan membayar nyawa kita ya, bagaimana kita melihat ya semua bahwa mayat-mayat yang ada ya, bayar dengan harta segala yang kita cari ya, biasanya ya harta itu bisa kita cari, bahkan harta yang kita cari pun sampai tidak kita miliki akhirnya ya, hilang begitu aja. Dan dengan darah juga seperti contoh ya, seperti sudah ditemukan kaki tangan yang putus ya, ya kehidupan lampau apa yang kita lakukan ya kita tidak tahu di kehidupan sekarang ya, kita harus membayar dengan tangan dan kaki yang putus, bahkan dengan operasi, dengan pendarahan ataupun berbagai macam ya. Nah, inilah satu dikatakan tsunami itu adalah air bah yang menghantam melewati air ya di Sumatera Utara ya. Itu sampai membawa arus deras hingga menghantam batu orang-orang yang sampai meninggal ya. Karena air bah itu sekali turun dia air bah itu turun dan menghantam pohon-pohon bahkan rumah-rumah ya, yang menghancurkan ya. Nah, sehingga orang-orang yang terhempas ya dari air itu ya, sehingga tubuh terluka ya. Nah, itulah kita bisa melihat sendiri ya, dengan kita datang dengan membayar dengan harta benda, bahkan darah, bahkan nyawa kita ya. Nah, ini saya sangat tersentuh sekali ya, makanya kenapa jadi dikatakan penari itu mencari dharma ya, mencari dharma ya. Kita tahu ya, kita perlu ya, karena dosa karma itu selalu mengintai kita ya, Sesiung Suci ya. Hutang nyawa, bahkan hutang berbagai hutang yang kita harus lakukan ya, yang kita harus bayar ya. Ya bahkan hutang nyawa pun dari pembunuhan, bahkan kita lihat sendiri ya Sesiung Suci. Ya membunuh harus kita membayarnya ya. Bukan membunuh orang saja ya. Kita makan makhluk-makhluk lain juga adalah dari pembunuhan ya Sesiung Suci. Nah, inilah kita harus melewati dari kehidupan demi kehidupan. Maka perlunya kita, apa yang kita perlukan sekarang ialah bertobat. Ya bertobat
agar hutang karma kita diberi kelonggaran untuk kita ya. Dan kita harus melakukan tindakan-tindakan yang dimana tindakan di seci kita harus melakukan kebaikan-kebaikan. Di sinilah kita melatih ladang pelatihan kita untuk membayar karma-karma kita selama kehidupan demi kehidupan. Kehidupan sekarang aja kita sulit untuk membayar, apalagi kehidupan yang dahulu ya. Nah, itulah kita harus beramal dengan dana dan mau bertobat ya. Bertobat artinya kita menjernihkan hati ya, menyerahkan diri kita dengan kesungguhan hati, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan. Nah, bertobat itu sangatlah penting ya Sesiung Sece. Kita orang awam, kita penuh dengan dosa karma, ya penuh dengan karma-karma yang kita perbuat. Entah kita salah berbicara, ya. Nah itulah kita tahu bahwa karma itu selalu mengintai kita dimanapun, ya. Dan kapanpun satu hari pasti kita akan menerimanya. Makanya kita jangan lengah ya Sesiung Sece. Ya kita jangan lengah, kita selalu berbuat baik, ya agar karma itu jauh dari kita ya, sedikit demi sedikit kita menghimpas karma-karma kita melalui perbuatan kebaikan kita, bahkan kita harus bertobat ya. Nah inilah satu, berbuat kebajikan jangan lupa bertobat ya, agar kehidupan kita bisa diberkahi ya, jauh dari bencana, jauh dari hutang begitu berat. Kadang ya Sesiung Sece, karma itu menagih, dia bukan menagih bahwa kita berbuat baik saja ya Sesiung Sece. Dia ingin kita bertobat, kadang-kadang begitu ya Sesiung Sece. Itu karma itu datang untuk kita bertobat ya. Karena dia menagih bukan hanya dengan kita berbuat baik ya. Nah, inilah kita sebagai manusia awam ya, banyak melakukan kesalahan. Bahkan bukan seorang manusia saja, bante pun ya, bahkan biku pun bisa mengalami bisa melakukan kesalahan. Maka kita harus bertobat dari kehidupan demi kehidupan. Ya, kita harus menjadi orang yang mengembangkan cinta kasih, bahkan menumbuhkan kebijaksanaan kita ya, agar kita terbebas dari bencana ya dan malapetaka yang menimpa kita. Kita jauh dari bencana, makanya kita terus melakukan kebaikan agar bencana jauh dari kita ya. Berbuatlah kebaikan selalu ya Sesiun Sece. Maka pikiran kita juga sering bergejolak ya. Nah itu pentingnya kita bertobat ya. Kanan Sesiung Sece, kanan Sesiung Joni, cawaan Sesiung Sece. Kan ya, sering saja. Tadi bicara tentang bencana ya, ya ini juga kaitannya juga apa ya, eh, ketidakkekalan juga ya. Saya jadi teringat ya akan yang kisah 5 pihak ada kan kemarin kan yang baru baru apa kalau nggak Ya, salah kan baru berapa minggu yang lalu ya Sung ya. harta kita bukan semuanya milik kita, Sesiung. Iya pada akhirnya ya Mm-mm. ini sudah disampaikan ya itu 5 pihak tapi urutannya saya nggak tahu ya. Yang saya ingat adalah bencana banjir, Ya, bencana api, pencuri, ya kan, kemudian apa ya, pejabat pejabat. korup, ya kan, dan kalau nggak salah anak durhaka ya, tiga Ya, lima isinya seperti itu ya. Nah awalnya saya juga merasa merasa juga sih banjir nih, saya juga awalnya merasa gini, loh kenapa nggak ada bencana lain ya, kan ada gempa harusnya ya, tapi kenapa kok hanya bencana banjir dan api? Kalau api tentu melalap habis semuanya, benar nggak? benar. Tapi kalau banjir, contoh ya, kan kalau kita seperti dulu kan Jakarta sering banjir, tapi banjir hanya misalnya sedengkul ya kan atau sepinggang pun lah, kan nggak mungkin nggak akan menghabiskan semua ya gitu, benar nggak? Tapi ternyata, nah ini banjirnya apa yang banjirnya di Sumatera Aceh ini benar-benar ternyata baru benar loh terlihat sekali ya kan rumah 3 meter, Sesiung. makanya rumah semua habis gitu Mm-mm. benar habis dan ternyata banjir juga jangan dipikir banjir itu ya ternyata kekuatan air itu begitu dahsyat ya kemarin si Yung Suceng juga sharing kan sampai itu mobil aja bisa terangkat gitu loh. Ya, mobil tangki
30 ton pun bisa bertumpuk, Susyung. Makanya bisa terangkat, kemudian rumah itu kan temboknya jebol semua kan, hanya ada yang tinggal atap, malah atap udah rubuh ke bawah seperti Ya. itu. Jadi benar ya, benar-benar. Nah, di sini saya baru merasa, oh benar ya, lima pihak ini benar lah, apa terutama di bencana banjir ini adanya seperti itu gitu. Oke, ada yang mau sharing lagi, Sesiung Sece? Nah, ada Husin Soal Susyung. Selamat Oh, pagi, Sesiung Susyung. Hussein. Selamat pagi, Pagi, Sesiung. selamat pagi, Sesiong Sece, salam sehat selalu. Kang En buat Master, Kang En buat Seci. Ya, saya tadi sempat dengar sharing dari Sece ya, itu jadi menggugah hati saya juga. Selalu saya teringat papa saya ya, beliau hanya mendengarkan dhamma dari Dai TV ya, itu kelihatannya dhamma itu yang saya rasakan itu, walaupun kata-katanya sedikit, tapi bisa menggugah hati, bahkan tersadarkan gitu. Jadi bagi saya si pasya maupun kegiatan seci yang diadakan itu, saya merasa itu menambah spirit ya, kekuatan. Jadi saya melihat sendiri kalau lagi master memberikan damai ya, papa saya pernah ngomong begini, kamu harus jalin bagaimana mungkin, karena pada saat ini secilah master lah yang menyadarkan bodhisatwa yang ikut ya, itu membuat satu kegiatan yang dimana bermanfaat bukan hanya untuk keluarga tapi untuk sekitarnya ya, bermanfaat sekali gitu. Jadi genggam erat terus gitu, jangan pernah ini, walaupun memang tidak mudah ya berjalannya waktu, ada timbul kekecewaan ataupun ada timbul itu, tapi intinya sih buatlah hal yang kecil ya. Kemarin saya akhir tahun ada dengar itu, jangan menganggap remeh hal-hal yang kecil ataupun dengar dharma yang singkat, tapi kalau kita benar-benar konsentrasi ya, sadarin, mahamin, itu luar biasa itu artinya semua gitu. Kalau kita mau menjalankannya ya, baru kita bisa mendapatkan kesadaran yang seutuhnya. Kang Ya, Kang En ya, Husin Soal Susyung. Ya, kan Sesiung Hussein. Semangat terus ya, Sesiung ya. Oke, eh ini ada lagi. Saya deh, Syung. Nah, Wah, ini favorit Oh, Wah, itu ada buat Gunawati Seci Sesiung. angkat angkat tangan tuh. Gunawati, saya tuh nyelonong aja nggak angkat tangan. Gunawati Sesiung, Seci dulu mulai deh. dulu, Sesiung. Sesiung dulu sampai Waduh, nanti maaf ya, ini saya lihat nggak ada yang angkat tangan, saya menyelonong, tahu saya lihat ada Gunawati Seci saya loh. juga sama, Sesiung. Saya juga sama. Iya, Silakan iya, iya. Sesiung ya. Iya, iya, ya. Kapan? Oke, oke. Ya, jadi kanan ya Seci Gunawati, saya duluan ya, ini nyelonong ya. Maaf ya, terima kasih ya. Jadi kanan sang dan Swokuse, kanan semua Sece, kanan Sesiung Joni dan Sesiung Haliman. ya. Ya, tadi kalau berbicara tentang Dharma ini ya, tadi kan penari mencari Dharma. Jadi dulu ya cukup diskriminasi namanya itu ya, kalau perempuan-perempuan tidak bisa langsung ikut mendengarkan Dharma di depan para sangga ya, mungkin takut dianggap nanti bisa membuat sangga menjadi Bergoda ya. tergoda, Tergoda. tergoda siapa itu ya, tergoda dan lain-lain ya begitu ya, karena memang kodratnya kayaknya gitu ya. Padahal si wanita tidak menggoda, tetapi si pria yang merasa digoda itu ya. Jadi Mhm. nggak ada yang menggoda sebetulnya. Jadi batin si pria itu sendiri yang selalu suka tergoda. Lalu kalau udah tergoda dia bilang saya tergoda. Jadi seakan-akan yang di luar yang salah, dia nggak salah. Nah itu kan demikian ya, kita begitu kan. Kalau kita
melakukan sesuatu, terus kemudian eh, ada yang komplain gitu, bilang, ah dia sih, kenapa kamu sekarang nggak vegetarian? Aduh, dia sih, soalnya saya ikut-ikut dia kan senior saya, dia aja udah nggak vegetarian, ya udahlah saya ikutlah. Nah, kan gitu ya. Jadi eh, di awal-awal juga tadi Master juga ada mengatakan soal vegetarian ini ya. Jadi saya cukup ya ini memang gitu demi apa sosialisasi, demi melayani para relasi ya, sehingga ya udahlah, gimana mau vegetarian terus ya, ini kan ada Engshu nih, waduh, hai say ya kalau makannya vegetarian lah. Emang kalau makan vegetarian menjadi gimana gitu ya? Kenapa nggak Engshu-nya di rumah makan vegetarian aja gitu kan ya? Kan bisa ya. Mau juga kan ajak orang untuk mencoba, untuk menyicipi yang vegetarian gitu. Ya, tapi nggak apa-apa lah katanya, buka tutup dulu lah ya. Ya ini mungkin seperti jalan-jalan di Jakarta ada ganjil genap ya. Jalan menuju puncak ada buka tutup gitu ya. Boleh juga katanya. Ya, semua orang memiliki alasan-alasannya. Dan penari tadi memiliki alasan yang sangat bagus untuk mendengarkan dhamma. Sehingga dia berani melawan melawan peraturan, membuka tirai untuk mendengarkan dhamma. Dia merasa dhamma begitu sangat apa namanya bisa mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi hatinya, mempengaruhi batinnya. Jadi dia kepengen mendengarkan dhamma secara langsung dan dia tidak merasa cukup karena sang biku itu sudah selesai katanya ya, dia kepengen minta tambah. Ini pengen minta tambah nih ya. Jadi kalau kita kan makan aja kepengen nambah ya, kalau dengerin dhamma aduh cepetan dong gitu ya. Udah kenapa kapan selesainya nih? Aduh, kok lama banget. Nah, jadi kembali kita berpikir, ya, kenapa saya kok bisa berpikir dhamma ini kok lambat banget, kok lama banget. Kenapa saya kepikir pengen cepet-cepet? Kenapa kalau mau cepet-cepet tadi saya datang ke sini mau mau ikut mendengarkan dhamma ya. Nah, itu Jangka Wijaya bilang, "Aduh, kapan break nih? Kapan selesai?" Nah, itu ya. Nah, lupa itu ya, lupa kepada tujuan awalnya. Datang ke pelatihan mau ngapain sih? Kita mendengarkan dhamma mau ngapain sih? Kita mau ikut Shinfasya mau buat apa sih? Ya tadi apa Hussein Chua bilang mendengarkan dhamma itu sangat baik ya. Ya, kalau kita tahu bahwa mendengarkan dhamma sangat baik, tentunya kita akan selalu mempersiapkan diri untuk mendengarkan dhamma. Kekuatan dharma itu luar biasa. Kekuatan air bisa mengangkat apa katanya tadi truk tangki yang 3 ton apa 30 ton. 30 ton sesio. 30 ton ya. 30 ton, bayangin kekuatan air. Nah, kekuatan air dharma gimana? Apa kekuatan air dharma? Bisa merubah orang. Ya, yang tadinya bisa begitu mungkin buruknya menjadi berubah ya, karena mengangkat apa itu 30 ton itu mungkin lebih gampang daripada merubah sifat seseorang. Merubah sifat orang, merubah karakter orang itu nggak gampang ya. Jadi kalau air air bandang itu dalam sekejap aja bisa membalikkan truk 30 ton, tapi air dharma puluhan tahun belum tentu bisa memperbaiki apa sifat kita manusia ini. Ya, Belum tentu. Ya, jadi belum tentu ya, ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu ya. Bukannya semua nggak bisa. Belum tentu, artinya ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Kenapa dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Nah, jadi jangan cuma berkata, ah dia memang sudah jodohnya, memang dia karmanya. Saya rasa upayanya. ya upaya Usaha. betul. Seperti si penari tadi, dia berupaya. Dia berupaya terus, berupaya untuk lebih mendapatkan bimbingan. Nah, kita juga harus berupaya. Jadi kalau Rewata tadi dalam mimpinya ya bertemu dengan 2 setan itu, dia juga itu juga akhirnya dari mimpi aja dia bisa menjadikan itu sebuah eh, eh, apa sebuah inspirasi untuk melakukan pelatihan dirinya, bahwa
tubuh ini semua adalah juga bukan miliknya. Ya kan? Jadi dalam setiap saat sebetulnya ada pembelajaran, dalam setiap momen ada pembelajaran, dalam setiap nafas kita juga ada pembelajaran. Saya yakin itu. Jadi ketika kita bertemu segala fenomena di dalam kehidupan ini, pikiran kita bergerak langsung. Ya, nah itu ada namanya kita harus mengendalikan pikiran. Kalau tidak dikendalikan, pikiran melayang kemana-mana, menciptakan, mengkreasikan segala macam. Jadi pikiran-pikiran kita juga harus dilatih, dibuat menjadi lebih dewasa. Jadi pikiran kita banyak yang masih kekanak-kanakan, pikiran masih yang kepengen menonjol, Ya, ya memperlihatkan ke apa kehebatan, ya, memperlihatkan kesucian, ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak ya pikiran-pikiran kita. Makanya ada yang mengatakan dengan bervegetarian kita menjadi lebih suci, gitu ya. Apa iya gitu ya? Kalau menurut saya yang saya tahu dan saya baca, bukan semata-mata bervegetarian, kita harus mengendalikan pikiran, mengendalikan batin, baru bisa menjadi lebih suci. Ya, dengan batin yang tidak terkotori, ya batin yang tidak apa namanya terbawa terlalu ke dalam apa rintangan noda batin, ya terlalu ke dalam loba dosa moha. Nah itu baru bisa mencapai tingkat kesucian. Kalau makan aja bisa suci, ya banyak orang suka bilang yaitu apa namanya hewan-hewan yang nggak makan daging itu ya berarti udah suci semua itu ya. Kan kira-kira begitu ya, itu anekdotnya ya, apa jokes ya, candaan-candaan, tapi candaan itu juga benar loh. Jadi kalau kita makan vegetarian lalu kita merasa sudah lebih suci dari orang-orang gitu ya, yang melihat orang vegetarian buka tutup, kita mencemooh, apaan tuh dia vegetarian buka tutup, apaan tuh vegetariannya kok begitu ya, apaan tuh vegetarian cuma sebulan 2 kali, katanya. Nah, semua itu bisa menjadi bahan-bahan apa untuk kita eh, pikirkan, renungkan. Ya, jadi tidak ada yang salah di sini, tidak ada yang menyalah-nyalahi. Yang ada adalah pelatihan-pelatihan yang sedang berlangsung, berproses. ya. Siapa yang pelatihannya lebih baik, siapa yang pelatihannya kurang baik, semua itu masing-masing kembali pada dirinya. Siapa yang makan, siapa yang kenyang, siapa yang Betul. berlatih, siapa yang dia mendapatkan hasilnya, kan gitu ya. Jadi kalau orang yang belum mau berlatih, berarti ya mungkin dia harus lebih diberikan inspirasi, harus Ya. sering-sering dengar dengar apa namanya Sinpasyang nih. Ya baru bisa kemudian terinspirasi, kan demikian mendengarkan dhamma. Penari aja terinspirasi daripada dhamma yang diberikan oleh Bante. Ya, jadi kita juga sama. Kita harus selalu berupaya membuka hati, membuka diri untuk mendengarkan dhamma. Terutama bagi para insan yang apalagi menjadi fungsional, para fungsional yang selalu berinteraksi ya dengan berbagai macam eh, apa manusia, urusan ya, dan seu ya. Jadi berhubungan dengan antar manusia, dengan urusan, dengan materi. Itu para fungsional kita itu adalah seyogianya para pelatih diri yang harus betul-betul membekali diri dengan dharma. Karena kalau tidak membekali dengan dharma, membekali diri dengan dharma, sebentaran sudah pada stres, sudah pada emosinya bergejolak, ya, dan kemudian banyak hal-hal yang mungkin malah membuat kondisi menjadi tidak kondusif gitu ya. Jadi saling gosip, saling memberikan apa namanya menceritakan kesalahan, kejelekan. Nah, itu. Jadi makanya suka pada takut mereview urusan yang kemarin. mereview ya. Jangan direview lah, nanti ada yang sausang katanya. Ini sebetulnya benar nggak sih jangan direview? Kalau menurut saya review itu juga adalah bisa meningkatkan, bisa membuat kita melihat apa yang salah dan menjadi lebih baik. Hanya saja cara mereviewnya, cara berbicaranya, cara penyampaiannya
ya tidak menuju kepada orang, tetapi kepada masalah. Makanya Master mengatakan tuise pu tuidan. Tuise Ya. terhadap masalah, pu tuidan, bukan terhadap orangnya. Jadi masalah yang dilakukan memang orang ini melakukan, tapi artinya oke lah dia melakukan kesalahan nggak apa-apa, ya. Master bilang tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Oke, sudah salah kemarin begini ya. Jangan bilang iya karena si Hokla itu memang orangnya begitu dari dulu juga begitu. Makanya Hokla jangan dikasih lagi kerjaan ini. Nah, itu kan namanya orang, ya. Tapi Hokla kemarin melakukan ini. Artinya kita juga bisa melakukan ini enggak? Nah, supaya tidak melakukan ini kita semua harus gimana nih? Nah, gitu kan tuise namanya. Jadi lakunya ini bagaimana supaya bisa lebih diperbaiki, lebih dijaga, lebih sampai jangan sampai terjadi kan begitu ya. Kalau Susyung Joni itu paling ini dah paling kritis dan paling masalahnya Susyung Joni itu bukan cuma kritis ya. Kritis tapi dia bisa mencarikan solusi. Ini saya di depan orangnya aja lah ngomongnya, bukan mau apa namanya ngangkat-ngangkat bukan ya, tapi memang memang demikian adanya. Ada banyak orang bisa kritis, bisa kritik. Kritik, oh kenapa begitu, kenapa begini, tapi tidak memberikan solusi. Nah ini yang parah. Ya kalau cuma kritik doang, oh saya juga pinter juga bisa kritik. Saya bisa melihat kesalahan semua orang, bisa dong. Siapa yang nggak bisa melihat kesalahan orang? Yang nggak bisa kan melihat kesalahan sendiri, kan gitu ya. Yang, yang selalu bisa kita lihat kesalahan orang, pasti saya juga bisa. Tapi saya bisa memberikan solusi nggak? Nah ini yang penting. Bagaimana kalau orang-orang itu bisa memberikan solusi? Kita juga harus bisa mencontohnya, ya melihatnya itu menjadi sebuah apa pelajaran. Nah, makanya mereview. Mereview itu sebetulnya ada juga di dalam kalau kegiatan kita itu ada yen-yen. Yen-yen dalam setiap kegiatan itu artinya sebetulnya adalah disebutnya yen-yen itu menyempurnakan sebuah kegiatan, Iya. menyempurnakan dengan tadi, oh tadi kita sudah eh, berbuat kegiatan donor darah ini semuanya Hmm. telah sempurna diselesaikan. Nah, sempurna diselesaikan. Oh, tapi tadi ada sedikit yang harus besoknya kita atau lain kali kita perbaiki cara menyambut tamunya, entah atau cara Hmm. memberikan makannya atau cara daftarnya itu diperbaiki ya kan kita perbaiki karena tadi ada sedikit apa namanya ada ada hal yang kurang lah gitu ya kita selalu kan bisa melihat yang kurang. Nah kalau ada yang kurang ya di ngomongin di depan yang banyak dan dalam kegiatan yen-yen bukan yang kurang dipendam lalu di ngomongin di Hmm. besok-besok kemarin kemarin itu aduh sebel banget sama si dia itu dia kok begini begini nggak benar lu kenapa nggak bilangin nanti kalau gue bilangin dia marah sama gua katanya udahlah biarin aja dah. Nah itu gimana jadinya? Mau biarin aja tapi dia ngomongin. Jadi rame. Demikian ya, ini pelatihan diri. Kita semuanya melatih diri. Ya, jadi semua yang tadi Susyung Husen Chua bilang, papanya bilang, Master itu membimbing para bodhisatwa. Iya, Master membimbing para bodhisatwa dunia. Kita ini bodhisatwa dunia. Bodhisatwa ketika memakai seragam, gitu kan. Kalau nggak pakai seragam, mungkin lupa jadi bodhisatwa kita. Bisa-bisa jadi marga satwa kan. Jadi maka itu Zhenzhou ya, baju kesabaran, baju kelembutan itu. Jadi betul-betul itu baju bodhisatwa itu. Kalau saya bilang ya demikian. Jadi ketika pakai baju itu semua jadi bodhisatwa. Ya, bahkan yang nggak vegetarian pun ketika pakai baju dia mau nggak mau harus vegetarian gitu ya. Hmm. Entah kalau udah buka baju, oh udah lain cerita lagi ya. Ya kayak begitu. Demikian ya sisi-sisinya. Jadi kita sama-sama berlatih, sama-sama belajar, kita belajar bersama-sama, berlatih juga bersama-sama, saling memaafkan, saling sanjie baorong. Kan daja, 祝福大家互惠双修。Ya, kadang Eh, oleh Susyung. Kalau sesiang Holai sharing mas seru ya. Betul, Tapi yang pasti dapat banyak sih gitu loh. banyak. Bukan hanya serunya tapi dapat banyak lah. Dan gampang kita cerna ya. Karena sesiang Holai kan sharingnya apa adanya ya dan simple. Jadi saya jadi tadi ada di itu ya. Memang sih kalau kita pikir tentang ini ya. Saya ingat lagi bahwa kan Mas udah bilang ya, kita tidak ada hak milik atas tubuh ini, tapi kita hanya ada hak pakai ya. Ya, Kalau kita pikir benar juga ya. Nah, tadi Siang Hola juga udah bilang tuh kalau yang apa yang vegetarian sebulan 2 kali ya cecap go ya. Makanya kayaknya Pak kalau bisa dibalik ya Siung ya. Bener nggak? ya, Susyung Joni pernah bilang seperti itu pada saya.
Dan akhirnya itu berhasil. Oh gitu ya. Berarti ngulang berarti kalau gitu cai capgo yang tidak boleh VG ya, gitu ya. Atau bukan tidak boleh, jangan apa kalau mau jangan apa tidak VG di cai capgonya. Tapi ya itulah balik lagi sih, kembali lagi lah. Kita harus pahami tujuan daripada VG itu apa sih sebenarnya gitu loh, ya kan? Dan maknanya itu apa sebenarnya, ya kan? Kalau untuk kesehatan, untuk pelestarian lingkungan, tentu kan kita harus apa ya? Kita harusnya bisa jelas gitu loh. Lalu kemudian memahami akan welas asih. Lalu tadi tentang semuanya sharing ya, review atau evaluasi ya. Memang sebenarnya ya itu sebenarnya sangat penting di setiap kegiatan selesai itu sangat penting untuk dilakukan gitu loh. Kalau memang mau bertujuan untuk lebih baik. Ya makanya saya sekarang ini saya bukan sekarang ya banyak sering kalau kegiatan saya selalu sama ya kayak kita di Tangerang dulu dan sekarang di Barat Dua saya juga sering bilang, ayo kita harus evaluasi gitu loh. Nah tapi harus harus ada penting sekali ditekankan di awal bahwa evaluasi ini adalah untuk mencari solusi atau perbaikan jika ada kekurangan. Jadi bukan untuk mencari kesalahan gitu loh. Misalnya, loh, kok tadi makanannya nggak enak? Bukan seperti itu. Ya, tapi kita cari solusi. Misalnya, oh, mungkin nasinya kurang, boleh lebih dikit, jangan terlalu pas atau sebagainya. Itu namanya cari solusi gitu loh. Tapi balik lagi sih ya, banyak sekali bukan banyak sekali ya. Saya pikir mungkin karena sifat manusia juga ya. Kita lebih suka untuk dipuji dibandingkan kalau diberikan kritikan kan. Benar nggak? Ya balik lagi lah. Kalau dipuji kadang kita jadi lengah. Wah kita jadi lupa gitu loh. Tapi kalau dikritik sebenarnya itu tujuan kita kan jadi lebih baik ya. Oh iya. Kalau makanannya berarti kurang apa? Oh kurang apa terlalu asin ya? Oh ya udah nanti saya coba apa bikin tidak terlalu banyak garam atau apa. Nah ini kan akhirnya kan kita jadi lebih baik ya. Dan yen yen tadi saya baru tahu ya ternyata itu yen 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 ya yenman sempurna ya. Wah ini saya dapat dari Sesiung lain nih. Memang setelah selesai yen yen itu kan juga adalah sebenarnya kan kangen ya kepada semua relawan ataupun kepada semua bagian yang terlibat dalam suatu acara tersebut. Ya karena ingat ya Sung Sece ya apa keberhasilan suatu acara itu bukan karena personal, bukan hanya karena PIC semata, tapi karena apa ya kerjasama semua pihak, semua tim seperti itu. Oke, ini sekarang kita apa ke Sece mau langsung Ya, ke kuis dulu atau ke Sece Seci Gunawati dulu Gunawati lah ya silakan. enaknya ya. Ya, Oke, habis Sece Gunawati kita baru kuis ya. Oke, silakan Siung, Sece. nggak kuis dulu ya? Nggak kuis dulu ya, Siung ya? oh Ya, ya udah. nanti sambil menunggu rekapan kuis, saya sharing deh ya, Siung ya. Oh, oke. Baik, Ya, Eh, ini salah satu tanda-tanda sifat bodhisattva. betul. Berikan yang kepada orang lain dulu. Ya, oke. Sesiung berarti kita mulai ya. Mulai Ya, kuis ya. Oke. baik. Oke, kita masuk kuis sesiung jangka. Ya, kepada sesiung Seci yang akan mengikuti kuis, saya himbau agar merubah namanya di profilnya dengan menuliskan nama Heci di bagian depan, dilanjutkan dengan nama sesiung Seci di bagian belakangnya. Ini gunanya untuk memudahkan tim host merekap pemenang. Nah, cara menjawab kuis seperti biasa, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal, kemudian jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A. Kan sesi saja. Kita masuk kuis yang pertama. Halo, Jangka Sesiung. Kalau ke WC lagi. Kuis pertama berasal dari judul Penari yang Mencari Dharma. Raja selalu memberikan persembahan kepada anggota Sangha. Dia berharap akan apa? A. Semua rakyatnya juga dapat mendengarkan ajaran Dharma. B.
terbebas dari kewajiban sebagai pimpinan kerajaan. C. Hidup tanpa perlu memikirkan sebab dan akibat perbuatan. D. Dapat bertindak sesuka hati tanpa mempertimbangkan kebajikan. E. Mendapatkan keuntungan pribadi dari perbuatannya. Ya, tolong dijawab sesuai kuis pertama ini. Ya, sudah di-close oleh Ong Ciwi Sesyong ya. Jawabannya adalah A ya, semua rakyatnya juga dapat mendengarkan ajaran Dharma. Semua Sesyong Suci, Henyong Sin ya, jawabannya benar semua yang masuk. Nomor 2, penari tersebut menghampiri anggota Sangha. Dan saat dinyatakan dari mana penderitaan itu berasal, apa jawaban dari anggota Sangha? A. Dari kesalahan orang lain. B. Dari keputusan para pejabat. C. Dari keadaan yang tidak adil. D. Dari ketidaktahuan tentang 4 kebenaran mulia. E. Dari pengorbanan satu orang. Ya, tolong dijawab sesuai. Ya, sudah di-close ya. Kan Ong Ciwe Sesyong. Jawabannya adalah D. Dari ketidaktahuan tentang 4 kebenaran mulia. Pertanyaan nomor 3. Apa permohonan dari penari saat bersujud di hadapan sang raja? A. Memohon agar diperbolehkan meninggalkan istana dengan tenang. B. Meminta maaf karena telah tampil di hadapan sang raja. Makasih ya. Kemudian absensi sini kan. Siung Joni, bocor itu. Oke. C. Memohon pengampunan atas kesalahan yang tidak sengaja. D. Meminta agar larangan wanita mendengar Dharma secara terang-terangan dihapuskan. E. Meminta waktu untuk kembali menari di kesempatan lain. Ya, tolong dijawab Sesyong Suci. Jawabannya semua masuk benar ya. Oke, apakah sudah di-close? Oke, sudah di-close ya. Kan jawabannya untuk kuis nomor 3 adalah D. Meminta agar larangan wanita mendengar Dharma secara terang-terangan dihapuskan. Baik, kita masuk kuis 4 dari judul Dua Setan Berebut Jenazah. Saat ditanya oleh kedua setan apa jawaban dari Revata? A. Menjawab dengan jujur sehingga membuat setan kedua marah. B. Ia memilih diam agar tidak memihak siapapun. C. Ia mengalihkan pembicaraan dengan cerita orang lain. D. Ia menolak menjawab karena tidak ingin menimbulkan konflik. E. Ia meminta kedua setan untuk saling merenung terlebih dahulu. Ya, tolong dijawab ya sesuai ya. Oke, sudah di-close oleh Ang Ciwi Sesyong, Kan An Sesyong. Jawabannya adalah A ya. Menjawab dengan jujur sehingga membuat setan kedua marah. Sehingga kaki dan tangannya diputus ya. Oke. Pertanyaan nomor 5. Akhirnya Revata menyadari apa dari mimpinya? A. Ia menyadari kehidupan dunia bersifat sementara dan tidak layak dilekati. B. Ia merasa kesunyian membuatnya kehilangan tujuan hidup. C. Tubuh hanyalah perpaduan semu. D. Ia ingin mencari ketenangan dengan berpindah ke tempat lain. E. Ia berniat mengikuti nasihat orang-orang dari mimpinya. Ya, tolong dijawab sesuai. Sudah di-close. Jawaban untuk kuis nomor 5 adalah C. Tubuh hanyalah perpaduan semu. Kuis terakhir, nomor 6. Kita dapat menghapus noda batin jika titik-titik. A. Melakukan perbuatan baik dengan harapan mendapatkan balasan. B. Mengandalkan keberuntungan agar hidup menjadi lebih baik. C. Membiasakan diri melakukan kebaikan tanpa memahami niat batin. D. Menghindari penderitaan dengan menjauh dari semua pengalaman. E.
bisa berpikiran benar. Ini kayaknya jebakannya dalam ini, pertanyaan nomor 6 ini. Oke, sudah di close. Jawabannya adalah ya, bisa berpikiran benar ya. Banyak yang menjawab keliru ya. Jawabannya adalah bisa berpikiran benar karena pikiran adalah pelopor segalanya. Oke, demikian kuis hari ini. Kan siswa-siswa yang sudah mengikuti kuis. Nah, sambil menunggu pengumuman pemenang, kita panggilkan Gunawati Sece untuk sharing ya, Sesung Joni. Ya, Selamat pagi, Pagi, Joni, Sece Gunawati. Sesiung, Kangen, Sangreng, Fofuse. Selamat pagi, Sesiung Sece semua. Sangat sukacita ya setiap hari mendengarkan pembabaran Dharma Master. Ya, tadi ya Master mengatakan mengapa kita memandang setara kepada semua makhluk ya. Tadi sudah dijelaskan kepada Klai Sesiung ya, sangat luar biasa ya. Itu jadi kita harus kenapa membangkitkan hati cinta kasih, welas asih. Nah, itulah karena kita memandang setara semua makhluk. Jika kita memandang setara semua makhluk, berarti kita memiliki hati yang welas asih ya. Dan apapun dia, baik itu binatang ya atau hewan ya, kita jika cara pandang kita adalah setara ya, kita tidak mungkin ya untuk memakannya ya. Ya tidak semua orang berpengertian ya seperti ini, tapi ya dengan adanya pembelajaran dari master, kita sebagai muridnya ya, sedikit-sedikit kita akan bisa merubah ya, kita memprovokasikan atau kita memberikan perubahan yang baik ya. Semoga di luar sana ya bisa tersadarkan, bisa tercerahkan ya. Bukannya kehidupan sekali ini kita harus menikmati dengan sangat puas ya. Tadi dikatakan, kenapa sih orang kalau sudah paham penderitaan itu sebetulnya ada dari mana asalnya? Nah, itulah karena ya nafsu keinginan ya, nafsu keinginan yang seperti ombak tinggi ya, yang seperti rumah yang tidak pernah dibersihkan, debunya menumpuk ya, yang seperti rumput liar ya, ladang ya atau kebun atau taman ya yang tidak pernah kita rawat ya. Nah, itulah ya banyak perumpamaan-perumpamaan yang Master berikan kepada kita muridnya ya, khususnya saya, supaya saya nggak paham apa sih maksudnya rumah yang sudah didiamkan begitu tidak pernah dibersihkan. Nah, itulah kekotoran batin ya. Makanya inti daripada pelatihan diri ya itu hati dulu dibersihkan, kemudian pikiran ya, nah kemudian batin. Jadi hati dan pikiran ya, batin kita bagaimana supaya bisa tenang, bisa damai. Nah tadi Sesung Joni juga mengatakan nggak gampang kita bisa menerima, memang nggak gampang. Tapi kalau mau punya usaha, punya upaya ya, mau merubah yang sifat-sifat jelek kita, kan sehari kata Sesung Joni, aduh baru denger Sinfas yang pagi, giliran siang ya memang ya ada mitra bajik saya bilang begini, kamu tuh cocok katanya ikut jadi murid master, kalau gue karyawan gue masih banyak, dia bilang setiap hari gue masih ngomel, masih marah. Nah kalau saya berpikir ya justru harus belajar gitu ya. Kalau lu kan katanya tiap hari berhadapannya dengan tembok gitu ya. Enggak juga ya, saya juga kan interaksi di luar ya. Dengan keluarga, dengan menantu, dengan suster, dengan ya banyak lah ya yang kita komunikasikan, yang kita interaksi setiap hari dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya cuma maukah kita melatih gitu ya. Tadi kan Sosial Hokla juga ya penjabarannya begitu sangat dimengerti ya. Kalau kita cuma kita Sosial Joni itu seorang anak muda yang kritik
ya, tapi yang kritis tapi bisa memberikan solusi. Nah, itulah yang membuat maju ya. Kalau misalnya kita orang cuma kritik aja tapi solusinya nggak diberikan, ya kita bagaimana mau maju gitu ya. Jadi, nah disinilah kita belajar bersama-sama dan bersama-sama kita belajar supaya bisa ngerubah ya. Memang nggak gampang. Tadi selalu dikatakan memang nggak gampang. Semua orang tuh bisa nerima. Oh ini ngapain sih tubuh pakai dilekati? Itu cuma perpaduan semu kok gitu. Ya memang ucapan tuh gampang ya. Nah, itu makanya kenapa hati dulu ya dilatih ya, terus pikiran. Karena memang pikiran itu adalah pelopor. Tadi dikatakan master pikiran yang berwujud dan tidak berwujud ya. Kalau pikiran yang tidak berwujud itu kan tidak terlihat ya. Pikiran saya nih negatif apa positif. Nah, begitu saya berucap dan bertindak, nah itulah akhirnya menjadi suatu pikiran yang berwujud ya. Awalnya cuman berpikir positif ya. Ya harus dipraktekkan ya ucapannya dengan lembah lembut, dengan sabar ya. Tadi Sesing Hoklai mengatakan kita memakai baju bukan cuma pada saat pakai baju kelembutan dan kesabaran, kata-kata kita dijaga ya, perbuatan kita dijaga ya, tapi di luar dimanapun kita mau pakai baju apapun ya, kita tetap harus menjaga karena itu dikatakan ya kita sedang melatih ya. Yang namanya melatih kan hari ini belum bisa, mungkin besok bisa, mungkin hari ini aduh kok terjadi masalah sangat luar biasa beratnya nih, ya sudah nggak apa-apa belajar ya, namanya juga sedang belajar ya. Jadi pelatihan diri itu memang nggak gampang ya, tapi yang penting kita mau selalu berusaha. Itu saja ya Haliman Sesiung dan Joni Sesiung. Mohon maaf ya apabila kepanjangan dan apabila kurang apa yang saya sharingkan itu kurang dipahami, tolong dilengkapi. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Kan ya Haliman Sesiung dan Joni Sesiung, kan Kan Sesiung. Gunawati saja. Kan saja. Nah, ini sesiung ini udah keluar ya ininya ya. Ya, kita ucapkan selamat kepada Ani Wijaya Sece dari Medan, kemudian Susanti Wongso Dinata Sece dari Barat Satu, Yanti Chen Sece dari Medan, kemudian Leo Rianto Sesyong dari Medan, Elita Sece dari Palembang, dan Eng Mok Yen Sece dari Heci Tebing Tinggi. Sesiung ini kalau dari Medan bukannya Medan ada dua heci ya. Ya, ada Medan Jati, Harusnya ada mungkin ke Medan depan Cemara. itu ini ya harusnya ada misalnya dari Jati atau Medan Jati, Cemara, Medan ya Cemara gitu kan ya di jelas ya kita ya gitu ya. Sesyongnya. Karena itu kan berarti bukan lagi apa KP ya, karena sudah bersifat adalah komunitas kan. Heci ya. Ya, Heci Jati atau kalau tebing tinggi kan ini kan Heci tebing tinggi ya. Iya, ya. Padahal Iya. ini ilmu yang seci dari Pematang Siantar sebenarnya. Iya, nah mungkin Mm. bisa juga sih pematang siantar tapi mungkin bernaung di bawah Hachimana gitu ya. Nah, Ya. kalau ini tadi kan saya tadi lihat ya Seung kan ingatkan ya untuk apa ketik nama di depan ya. Tujuannya ini apa Seung Sece. Jadi akan gampang nanti untuk itu ya tim Simpasiang itu nanti dia akan melihat ini dari mana nih, ya kan. Nah, kalau ini tambahan sebentar ya sebelum ada yang sharing ya. Coba Seung Sece perhatikan ya kayak seperti yang di Tangerang. Coba Seung Sece scroll. TGR, urut semua. Nah, sekarang Jakarta Barat 2, saya juga minta mereka semua JB 2 langsung apa ya? Langsung dia berarti Heci di depan langsung nama. Jadi tidak panjang. Karena kan ada yang panjang juga, misalnya contoh ya, misalnya Medan Cemara, strip Huai apa, ujung-ujung kalau yang apa udah nggak akan kelihatan nama di belakangnya gitu loh. Ya, nah itu kalau seperti kita yang di Tangerang ataupun di JB 2 ya, Jakarta Barat 2, itu kan kelihatan rapi enak. Oke, silakan Sesiung Sece yang ini yang mungkin yang pemenang Sece ini siapa Iya. tahu mau apa mungkin mau sharing. Ya, udah lama Seci ini Lidahnya Ya, tidak sharing. ayo dong Sece. Udah lama berarti dari mungkin ya dari ke pemenang pemenangnya 50 kali menang sharing sekali boleh dong.
sebenarnya kan tadi yang apa ya, yang sharing tadi itu kan adalah yaitu ya, yang saya yang tadi mau mau minta Siung Sejai sharing, kenapa ya tadi yang penari tadi itu setelah dia mendengarkan empat kebenaran mulia, kok malah dia timbul kayak sukacita seperti itu. Aha. Sejak ini bilang ini ya, mungkin lagi tidak Lagi leluasa. tidak Oke, confident, apa, tidak Susanti seluasa ya. Susanti Wongso Dinata. Chào anh Sư Siung. Saya tidak Ya, sharing. lanjut Sư ya. Siung ini perdana saya buka untuk sharing ya. Saya cuma mau mengucapkan selamat pagi, Kan En, Sư Siung Joni, Sư Siung Halimah, dan Kan En tim mode Sumpah Siang itu aja sih. Ya, Gitu ya. aja. Jangan Suci Susanti. Ya Kan En Siung. Nggak apa sih, kan ya, Sece juga mau ya say hello juga itu salah satu juga itu ya, apa, junjung juga ya kepada kita lah. Karena Sece, yuk Sece Yanti Chan ini kan Binjai ya. Ya, Binjai. Nah, mana Sece Yanti? Hao Jiu Bu Jian. Hmm. Ayo dong Sece Yanti. Kalau Sesiung Rianto sih apa ya, izin itu lagi kayaknya ada kegiatan. Ya, ini beliau ini Elitas seorang Sece. dokter kan seperti itu. Ada Elitas Sece. Bisa Elitas Sece sharing ya? Ya, kan Om, Susiung Joni. Selamat pagi, Susiung semuanya. Pagi Suci. Ya, Kan Om, Susiung semuanya. Kan Om, semua Susiung yang sudah sharing duluan ya. Saya izin sharing dulu pagi-pagi hari ini ya. Saya dapat pesannya gini, Siung. Tadi intisari keempat ya dikatakan dengan pikiran benar dan niati diri kita dapat menghapus noda batin yang dapat menimbulkan sesuatu buruk. Jadi sharing pagi ini saya dulu ceritanya awal masuk suci itu hanya ingin berbuat baik awal-awalnya suci. Jadi lalu semakin kesini tuh semakin paham ya, setelah sering mendengar Dharma, mengikuti kelas belajar bersama, dengar sharing-sharing itu jadi agak pahaman, oh ternyata selain berbuat baik itu kita harus melatih diri. Jadi pelan-pelan bisa mengikis nada batin yang ada di dalam hati. Jadi sebelum saya sharing itu tentang di lingkungan keluarga dulu ya. Jadi saya itu punya tabiat yang benar-benar buruk ya, saya bilang sangat buruk sekali. Sebelum saya disuci itu ceritanya ya. Saya itu ribut lah sama koko saya yang paling gede. Jadi sampai orang tua itu merasa sedih ya, karena saya tidak punya papa, hanya punya mama. Dari enam bersaudara itu, saya dengan koko saya itu tidak punya hubungan yang baik ya, seperti itu dulu. Jadi, jadi semakin kesini tuh saya tuh berpikir, oh ternyata master mengajarkan tidak seperti itu ya. Tidak boleh hilang ya? seperti itu. Tidak, Susiung tidak hilang, masih agak baper aja Susiung. Masih kedengar nggak Susiung? Masih terdengar. Oh, masih kedengaran. Jadi intinya saya berusaha perlahan-lahan mengikis, mengecilkan ego saya dengan berdamai dengan hati ya, berdamai dengan hati. Ibaratnya itu sudah menghilangkan rasa dendam ataupun marah ya, karena menurut saya kesalahan yang membuat saya tidak menegur koko saya itu bukan kesalahan saya. Jadi semakin kecil itu saya menyadari, oh master mengajarkan kita tidak boleh seperti itu. Tabiat buruk harus dihilangkan perlahan-perlahan, dikikis sedikit demi sedikit. Jadi ini sangat menyentuh bagi saya ya, belajar ya benar kata Tionghoa. Kita belajar bersama-sama belajar berdamai dengan hati seperti itu. Disinilah indahnya dunia kecil yang saat ini saya jalani ya, seperti itulah sharing saya pada pagi hari ini. Jika ada penambahan atau koreksi silakan. Kan on Susiung Haliman, kan on Susiung Ya, Joni. kanan secerita. Sampai Ya, ketemu kan ya. ya. Elitas Sece ya, memang saya rasa semua sama ya, rata-rata semua ke Seci itu pertama pasti mau berbuat baik, benar nggak sih? Iya, betul, Nggak betul. ada yang kepikiran saya mau ke Seci mau melatih diri, nggak ada saya yakin. Nggak ada. Karena belum tahu Seci kan pertama kali ya. Ya, Tapi memang ya itulah penting. Kenapa dikatakan Seci adalah pelatihan diri ya.
Karena di sini kan kita banyak ketemu teman-teman relawan kan banyak ya. Jadi sifat masing-masing, karakter masing-masing juga berbeda-beda. Ya kan makanya itulah kenapa ada cecukaan San Paurung, ada beberapa kondisi-kondisi yang mana kita harus apa ya pahami ya. Artinya dengan demikian lama-lama kita bisa berubah ya akan merubah mungkin tabiat buruk kita, sifat buruk kita. Akhirnya juga ya itulah dan juga harus mau menjalin jodoh baik. Selain itu juga merubah jalinan jodoh buruk menjadi jalinan jodoh baik ya. Karena jodoh jalinan jalinan jodoh buruk kan bisa aja dari kehidupan lalu ya, Sung ya. Mungkin juga contoh saya nggak tahu dulu kayaknya kita nggak ada masalah Sung ya dulu waktu sekolah ya. Ya Nah, nggak ada, jangan kalau deh. tahu kita ada masalah kan berarti kan dulu jalan jodoh buruk. Sekarang kita Betul betul. bebas misalnya gitu loh ya kan. Oke, ini ada Sani Sece ya. Sani Ya, Sece. host kita hari ini. Oke. Silakan Sani Suci, Pas kita selamat pagi. waduh, sampai turun 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 gunung nih. Johnny Sosium, Kak Hariman Sosium. Ya, Ya. tadi Johnny Sosium mengajukan ini ya, eh, pertanyaan ya. Nah, kenapa penari ini justru bersuka cita ya, Sosium ya, Ya, Mhm. mendengarkan ini. Ya, jadi eh, si penari ini kan setelah mendengarkan tentang ini ya, empat kebenaran mulia ya, eh, menyadari bahwa ya hidup ini memang duka, ya hidup ini Penderitaan ya. memang penderitaan. Dan duka itu muncul juga ada sebab dan kondisi. Tetapi justru di empat kebenaran mulia ini tidak hanya berhenti tentang penderitaan ya. Di dalam empat kebenaran mulia ini justru sang penari ini bisa memahami sebab-sebab dari penderitaan, kemudian eh, akhir dari penderitaan dan juga jalan menuju berakhirnya penderitaan. Jadi mendengar seperti itu mungkin merasa seperti seperti tercerahkan ya, seperti melihat ada jalan keluar. eh, ya ada jalan menuju pembebasan, menuju berakhirnya penderitaan. Ya tentu saja setelah bisa memahami itu pasti bersukacita ya, karena sudah bisa memahami dan bisa menerima bahwa ketika kita menghadapi penderitaan pun sebenarnya kita bisa mengakhirinya, kita bisa menemukan jalan untuk mengakhiri penderitaan yang kita hadapi. Seperti itu singkat ya, Sesiung ya. Kemudian Joni Sesiung, ini kebetulan ada Hesin kita, saya ingin sedikit sharing ya. Saya beberapa kali bertemu dengan kondisi yang sepertinya sulit untuk saya pahami. Jadi kondisinya itu ketika dalam satu kegiatan, ya, eh, mungkin saja yang menyampaikan ini adalah relawan ataupun juga PIC yang dalam satu kondisi mungkin tidak seperti yang dia harapkan dan mengungkapkan kekecewaannya dan kata-katanya itu sepertinya begini. Di mana nih orang-orang yang Sinfasiang kok nggak kelihatan gitu. Jadinya kenapa di labeling seperti itu ya, kenapa di misjudge seperti itu. Eh, dia menyalahkan kondisi sepertinya kenapa yang orang-orang Sinfasiang kok nggak kelihatan ikut bekerja gitu. Lah sebenarnya saya kan di situ ya, saya justru mempertanyakan dia itu kan tidak pernah ikut Sinfasiang, dia tidak tahu terus siapa yang ikut atau tidak kan. Tetapi saya beberapa kali eh, mendengar komentar yang seperti itu loh Joni Sesiung. Jadi kenapa ya? Saya sampai saat ini masih tidak bisa memahami kenapa ada bisa komentar misjudge seperti itu terhadap eh, relawan-relawan yang justru rajin mengikuti Simpasian. Mohon pencerahannya Joni Sesiung. Waduh, ini Ya, Suci, Sani. Sama dengan ada istilah ya, rocker juga manusia ya, Suci. Ya silakan, Suci, Sesma, ini Sesong Joni.
Ini kalau udah kayak begini mungkin sejeng hok lah ini. Ya, iya benar. Tapi Tapi ya memang iya loh, Sosiong, kita itu ya ya. di Nah, jadi gini. berbagai tempat orang selalu ini orang Simpasiang nih yang seperti gitu. Jadi saya pikir gini sih sebenarnya ya balik lagi ya. eh, nah ini kan masa kan sering bilang kan fu hui suang xiu kan, bener gak? Berkah dan Betul. kebijaksanaan harus bersamaan. Artinya jangan hanya tahu menciptakan berkah, tapi tidak melatih kebijaksanaan. Tapi balik lagi juga jangan hanya tahu melatih kebijaksanaan, tapi tidak menciptakan berkah. Nah, ini kan kembali lagi ya, itu satu. Itu saja hanya dengar itu ya. Nah, pertanyaannya balik lagi, pernah nggak ada saya ada bahkan ada pernah dengar loh. Ah, itu ya percuma ikut Simfasiang tuh, yang ikut yang apa, yang Simfasiang aja tuh kelakuannya seperti itu. Ayo, ada pernah yang dengar gitu? Saya pernah dengar langsung loh. Dia, Pernah. dia lebih parah lagi loh. Nah, jadi memang gini ya, Sung Sece. Kalau menurut saya sih balik lagi ya. Ya inilah kembali lagi juga kadang yang apa yang kita lakukan kadang orang menjudge seperti itu sama ya seperti kita kadang contoh gini paling simpel orang yang melakukan kesalahan orang umum yang melakukan kesalahan mungkin orang anggap itu biasa benar nggak tapi kalau misalnya polisi yang melakukan apa pelanggaran hukum tentu tidak biasa kan benar nggak kenapa karena lu tahu hukum nah sama seperti kita dibilang Simfasian berarti kan dianggap oh kita mengerti Dharma. Padahal sebenarnya balik lagi kita juga sedang belajar Dharma kan. Makanya saya kan sering bilang kan, walaupun kita belajar Dharma, tentu kita juga tidak terhindar daripada noda batin. Kadang Ya, sering timbul, benar nggak? Ya kan. Tapi ya minimal kita menyadari lah, ya kan. Contoh saya juga coba deh tanya di Tangerang, oh Sejun Joni galak seperti itu, ya kan. Tapi pada saat pada saat waktu mau berpisah, mereka bilang, aduh kok nggak ada lagi ya yang ngomelin kita ya, kayaknya gimana nih rasanya. Nah ini kan, padahal kan sebenarnya balik lagi ya, kita apa istilah kata ya kita itu mungkin ya ada kan yang menganggap ngomel ya, ada juga yang menganggap mungkin oh, bahwa sebenarnya saya mau adalah agar mereka kan jadi lebih baik. Tapi mungkin kan penyerapan orang beda-beda ya. Satu kata aja kadang orang bisa nyerapnya udah berbeda-beda. Tapi kembali lagi ya Sung Sece ya. Ingat, eh, kita kan tidak bisa menutupi mulut orang dong. Benar nggak? Nggak mungkin kita bisa nutupin mulut orang. Kita tidak bisa merubah pandangan orang kepada kita. Itu juga pasti, ya kan? Nah, tapi yang terpenting adalah apa? Ya, yang terpenting adalah ini ya, yang terpenting kan adalah bagaimana kita bisa, ya kan, kita bisa merubah lah, ya, bisa menjadi teladan kepada mereka. Memang itulah penting ya. Selain kita belajar Dharma, kita Simpasyang, ya kita juga terlibat dalam kegiatan. Kenapa? Karena di dalam kegiatan ini kan akan membuat kita berinteraksi dengan orang banyak. Ya, seperti contoh kan, pada saat ya apa misalnya kalau kita hanya tahu melatih diri, berarti apa apa bedanya dengan kendaraan kecil kan? Oke, saya tahu ya, melatih diri, tapi saya nggak mau terjun. Berarti kita kembali ke menjadi kendaraan kecil dong, benar nggak? betul, betul. Nah, sama seperti saya ingat yang satu cerita Sisung ya, yang Ya. empat orang meditasi ya, yang Mhm. pada saat lilinnya mati, yang satu kan bilang, itu lilinnya mati. Yang kedua bilang, Hus, udah dibilang meditasi kok masih ngomong gitu. Yang ketiga bilang gimana sih kalian? Ini lagi meditasi loh kok malah jadi jadi apa jadi omongan. Yang keempat ngomong, ya kan? Untung saya tidak ikut ngomong nih gitu. Artinya apa? Jadi karena kita tidak menyadari sebenarnya gitu loh, ya kan? Nah itulah penting ya. Kita penting apa eh, berkegiatan ya memupuk berkah, tapi kita juga penting untuk melatih diri, ikut training, simfasiang, bedah buku seperti itu. Tapi kita pun penting juga ya setelah ikut simfasiang, ikut training, ke bedah buku juga kita ya terjunlah ke dalam kegiatan-kegiatan. Memang kadang ada orang merasa gini ya, oh saya udahlah, saya udah cukup kok, saya udah kegiatan saya rasa saya hanya apa kegiatan yang inilah kayak online aja deh, saya nggak perlu kegiatan ya itu juga akhirnya membuat orang kadang berpandangan seperti itu ya. Jadi tidak ada yang benar salah ya kembali lagi sih penilaian orang kan bisa berbeda-beda kayak gitu aja.
ya, ya seperti itu aja C ya. Saya nggak tahu apakah C bisa terima masukan saya atau ini ya, ya kembali lagi ya masing-masing ya. Mungkin siapa tahu ada yang mau tambahin ini sebelum kita tutup. Ya, kalau sudah enggak, sesiung ini udah jam 9 lewat ya. Betul, Siung. Ya, kita tutup aja. Tadi udah bacain belum, Siung? Belum bacain ya tadi ya? Tadi sudah dibacain. Oh, sudah ya. Waduh, lihat Ya, tuh. kebetulan hari ini tidak ada kosakata Sesiung. Oh, gitu. Iya, Iya, iya. jadi Oke. kita langsung Wonsin ya, Sesiung Oke ya, dipersilakan. tapi tetap sebelumnya harus kanan ya Kan, kepada dipilih yang Sece, Jangka Wijaya Sesiung, Xiaoling Sece, Husin Sesiung, Hoklek Sesiung, Gunawati Sece, Susanti Sece, tadi Elita Sece, dan terakhir Sani Sece ya. Jadi sumbangsi kalian dalam sharing itu pasti akan bermanfaat juga. Kadang membuat orang itu ya apa? Kadang bisa juga memberikan pencerahan kepada orang lain. Kan ya semuanya langsung saja ya. Jadi ya jalanin aja lah. Ya apapun itu yang penting kan kita sadari aja sebenarnya kita ini sudah tabir buruk kita masih ada nggak atau semakin berkurang ataukah eh, semakin besar seperti itu. Ya, Sensei, mari kita tutup simpasiang pagi hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha, Bodhisattva, dan Master ya. Sensei, 请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。Oke, 感恩师兄师姐。Ya, jangan lupa absensi ya. Biasanya ini diberikan kesempatan untuk absensi nih. Ini Kanan semuanya. Sampai jumpa besok. Semuanya. Sesiung aja. Hotline mau sambil ini mau tambahin nggak sesiung yang tadi Sani Sece? Malah udahlah, Sucung udah ini ya. Sama Siung. Kanan ya. Besok Ya, ya. ditambahin ya Sesiung Hoklai. Iya, kita sesiung Hotline juga Iya. sangat Siap. ini Kanan yuk. penuh kebijaksanaan.听不见幸福的节奏，说不出悲伤的缘由，只因我已化身牵手里，舞动人生不空过。不曾为艰辛而停留，不曾为命运而低头，只因我已化身牵手里，为了奉献而婆娑。看那生命的缺陷，演出无憾的完美，舞着柔软的勇气，绽放大爱的力量。一手一手白手牵手，化解生命的悲苦。因为伤让生命美丽，因为爱让生
着柔软的勇气，绽放吧爱的力量。一生